Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fira Cahayani Karmila dengan NIM 22042339. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Evaluasi Kebijakan Publik Implementasi Standar Nasional Indonesia 8152-2021 dalam pengelolaan Pasar Alai Kota Padang sebagai pasar rakyat. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah dari Ibu Artadini SAP MAP. Langsung saja em, ke materi yang pertama, yaitu implementasi Standar Nasional Indonesia 8152-2021 dalam pengelolaan Pasar Alai Kota Padang sebagai pasar rakyat. Standar Nasional Indonesia atau SNI merupakan standar yang ditetapkan oleh pemerintah untuk berbagai hasil produksi yang dibuat oleh masyarakat Indonesia, baik itu yang diproduksi secara perseorangan maupun diproduksi oleh sebuah badan atau perusahaan. Standar nasional Indonesia ini bisa diterapkan di berbagai bidang, salah satunya di bidang perdagangan, khususnya kegiatan perdagangan di pasar rakyat. Berdasarkan Permendak nomor 61 tahun 2015, pasal 1 tentang pedoman pembangunan pasar, pasar rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya, masyarakat, atau koperasi dengan usaha berskala kecil, modal kecil, dengan proses jual beli barang dagangan melalui termenawar. Penerapan SNI pasar rakyat ini tidak hanya menguntungkan para pedagang, tetapi juga menguntungkan para konsumen. Hal ini karena SNI pasar rakyat menekankan faktor kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan. Sebagai contoh, salah satu pasar yang telah menerapkan standar nasional Indonesia adalah Pasar Alai di Kota Padang, yang beralamat di Jalan Teuku Umar, Ampang, Alai Parak Kopi, dan menjadi satu-satunya pasar di Kecamatan Padang Utara. Pasar Alai ini dikelola oleh pemerintah Kota Padang melalui Dinas Perdagangan. Lanjut, kita membahas tentang pengelolaan pasar alai, yaitu mengacu pada Standar Nasional Indonesia atau SNI 8152-2021 yang mencakup persyaratan umum, teknis, dan pengelolaan. Standar ini menerapkan 8 prinsip pengelolaan, yaitu efisiensi, efektif, produktif, dan akuntabel, dan kepentingan umum. Langsung kita masuk ke materi topik utamanya, yaitu tentang evaluasi kebijakan publik implementasi Standar Nasional Indonesia 8152-2021 dalam pengelolaan Pasar Alai Kota Padang sebagai pasar rakyat. Yang pertama yaitu teori tentang evaluasi kebijakan, yaitu secara umum istilah evaluasi identik dengan penaksiran, pemeringkatan, dan penilaian. Dalam arti khusus, evaluasi berkaitan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat dari hasil kebijakan, yaitu menurut DON 2020 menurut DON 2023. Ketika hasil kebijakan memiliki nilai, maka hal ini disebabkan karena hasil tersebut berkontribusi terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam sebuah kebijakan. Hal ini juga berarti bahwa sebuah kebijakan atau program telah mencapai kinerja yang berarti bahwa masalah kebijakan telah jelas dan dapat diatasi. Kegiatan evaluasi seringkali diartikan sebagai kegiatan pemantauan. Kegiatan pemantauan berbeda dengan kegiatan evaluasi kebijakan. Pemantauan terutama menekankan pada pembentukan premis-premis faktual mengenai kebijakan publik, sedangkan evaluasi berfokus pada penciptaan premis-premis nilai yang diperlukan untuk menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan. Evaluasi kebijakan memainkan peran penting dalam memberikan umpan balik tentang apa yang terjadi di dalam sebuah program atau praktik atau teknologi dalam kaitannya dengan sebuah kebijakan. Evaluasi kebijakan juga memandu bagaimana evaluasi dilakukan. Evaluasi kebijakan berisi sejumlah aturan dan prinsip yang menekankan kelompok atau organisasi mana yang digunakan untuk memandu keputusan dan tindakan ketika melakukan evaluasi.
Evaluasi kebijakan menjadi penting karena memiliki peran penting sebagai penanda dengan jenis-jenis mekanisme yang ditunjukkan. Evaluasi kebijakan merupakan penanda bagi semua organisasi dan pemangku kepentingan mengenai apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Evaluasi kebijakan juga menginformasikan jenis evaluasi yang harus dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana evaluasi tersebut dilakukan. Evaluasi kebijakan dibuat secara tertulis sehingga lebih transparan dan sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini dapat dimengerti karena evaluasi yang dilakukan secara tertulis dapat diketahui oleh publik dan memberikan eh, dan mereka dapat mengkritisi kebijakan tersebut kapan saja. Evaluasi tertulis juga dapat disimpan dan diarsip dengan baik. Lalu kita lanjut pada yang kedua yaitu penerapan teori tulusan dan Egetan dalam mengevaluasi penerapan SNI 8152 2021 dalam pengelolaan pasar alih Kota Padang. Terdapat beberapa analisis terkait tahap-tahap evaluasi kebijakan berdasarkan teori tulusan dan Egetan 2016 tentang penerapan SNI 8152 2021 dalam pengelolaan pasar alih Kota Padang. Yaitu yang pertama evaluasi pada tahap perencanaan atau ex ante evaluation. Evaluasi ex ante merupakan analisis awal sebelum kebijakan diimplementasikan yang bertujuan untuk memastikan efektivitas dan kelayakan. Kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah dirancang, tahapan ini sangat penting dalam memberikan gambaran awal mengenai potensi keberhasilan kebijakan dan risiko yang mungkin timbul dalam penerapan SNI 8152 2021 di pasar alai. Evaluasi SNT meliputi analisis lokasi pasar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam standar. Misalnya, lokasi pasar yang harus strategis, memiliki akses yang mudah, bebas dari risiko bencana seperti banjir dan longsor, dan jauh dari fasilitas berbahaya seperti pabrik kimia. Selain itu, evaluasi ini juga melibatkan perencanaan zonasi perdagangan, di mana pengelompokan jenis barang seperti bahan pangan basah, kering, dan non-pangan harus dipisahkan untuk memastikan operasional dan kebersihan pasar. Zonasi ini dirancang tidak hanya untuk mendukung kenyamanan pengunjung, tetapi juga mendorong kepatuhan pedagang terhadap standar pasar rakyat. Lalu yang kedua ada evaluasi pada tahap pelaksanaan atau ongoing evaluation. Evaluasi pada tahap ini dilakukan selama implementasi kebijakan untuk memantau kesesuaian dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Tujuan utama dari evaluasi ongoing adalah untuk mendeteksi potensi hambatan dan penyimpangan sejak dini dan memberikan solusi secara real time. Dalam penerapan SNI di pasar alai, evaluasi ini dilakukan dengan cara memantau pelaksanaan zonasi pedagang. Apakah pedagang mengikuti pengelompokan jenis barang seperti yang telah diatur oleh SNI, seperti bahan pangan basah tidak dicampur dengan bahan pangan, tidak ditemukan pelanggaran, maka pengelola pasar dapat langsung memberikan teguran. Jika ditemukan pelanggaran, maka pengelola pasar dapat langsung memberikan teguran atau melakukan penyesuaian. Fasilitas umum juga merupakan objek yang penting dalam evaluasi ini. Misalnya, apakah toilet di pasar dijaga kebersihannya dan berfungsi dengan baik? Apakah tersedia tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sesuai dengan kebutuhan pengunjung? Pengelolaan pasar juga harus sesuai dengan standar seperti pemisahan sampah organik dan organik dan non-organik, serta pemangkutan sampah ke tempat pemrosesan akhir atau TPA secara teratur. Evaluasi ini juga mencakup pemantauan drainage, memastikan tidak ada genangan air yang dapat mengganggu aktivitas pasar. Selain itu, teknis evaluasi ongoing yang dilakukan juga mencakup dimensi sosial seperti hubungan antara pedagang dan pengelolaan pasar. Apakah pedagang memahami dan mematuhi peraturan yang ditetapkan? Bagaimana tingkat partisipasi pedagang dalam menjaga kebersihan dan ketertiban pasar? Pendekatan partisipatif diperlukan pada tahap ini untuk memastikan keberhasilan kebijakan secara keseluruhan.
Lalu yang ketiga, evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan atau ex post evaluation. Tahap evaluasi pasca pelaksanaan ini bertujuan untuk menilai hasil akhir dari kebijakan tersebut, termasuk efektivitas, efisiensi, dan dampaknya terhadap masyarakat. Dalam konteks pasar alay, evaluasi ini dapat mengukur sejauh mana penerapan SNI telah meningkatkan kualitas pasar sebagai pusat ekonomi lokal. Misalnya, apakah zonasi pedagang yang diterapkan telah berhasil meningkatkan kenyamanan pengunjung dan efisiensi distribusi barang. Apakah standar kebersihan sudah tercapai sehingga pengunjung merasa lebih nyaman berbelanja di pasar tradisional dibandingkan di pusat perbelanjaan modern. Dari sisi ekonomi, evaluasi ini menilai apakah kebijakan tersebut berdampak positif terhadap pendekatan pedagang kecil dan menengah. Hal ini termasuk meningkatkan daya saing pasar tradisional yang pada akhirnya memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Dari sisi sosial, evaluasi ini juga melihat apakah kebijakan tersebut berhasil menciptakan lingkungan pasar yang inklusif, termasuk bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Evaluasi pasca pelaksanaan juga mencakup analisis pelajaran yang dapat dipetik untuk kebijakan serupa di masa depan. Misalnya, jika ditemukan bahwa zonasi tertentu masih belum optimal karena adanya resistensi dari pedagang, maka diperlukan pendekatan baru dalam sosialisasi edukasi kebijakan hasil evaluasi dan menjadi dasar untuk melakukan perbaikan kebijakan, baik pada aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pengelolaan. Baik, selanjutnya kita membahas tentang rekomendasi kebijakan. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas dan aksesibilitas komunikasi kebijakan agar strategi zonasi di pasar alai dapat diimplementasikan dengan baik. Komunikasi yang efektif sangatlah penting dengan menggunakan pendekatan yang inklusif dan interaktif. Pemerintah harus memastikan bahwa semua pedagang mengetahui tujuan dan keuntungan dari program ini. Untuk mendorong diskusi terbuka, sosialisasi dapat dilakukan secara berkala melalui pertemuan langsung antara pedagang, pengelolaan pasar, dan pemerintah. Adopsi strategi ini oleh para pedagang dapat ditingkatkan dengan melibatkan pedagang yang berpengaruh atau tokoh masyarakat sebagai fasilitator. Selain itu, informasi kebijakan dapat disampaikan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami dengan menggunakan berbagai media, termasuk em, poster, pamflet, dan media sosial. Inisiatif-inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya zonasi dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing pasar. Lalu yang kedua, rekomendasinya yaitu penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Menurut pedoman SNI, memiliki infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendorong keberlanjutan, keamanan, dan kemudahan penggunaan pasar. Pembangunan fasilitas seperti tempat pengukuran ulang, jalur khusus kursi roda untuk penyandang disabilitas, toilet yang bersih, pengolahan sampah yang efisien, dan posko kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan pedagang sangat dibutuhkan di pasar alai. Selain membuat pasar menjadi lebih menarik, fasilitas-fasilitas ini memberikan rasa aman dan kenyaman bagi para pedagang eh, dan pelanggan sehingga menarik minat mereka untuk kembali mengunjungi pasar tradisional. Pasar akan dapat beroperasi sebagai pusat ekonomi yang inklusif dan berkompetitif dengan infrastruktur yang lebih baik. Lalu rekomendasi yang ketiga yaitu digitalisasi manajemen pasar dan prosedur administrasi. Menggunakan teknologi digital dalam pengelolaan pasar dapat menjadi cara yang cerdas untuk meningkatkan daya tanggap, efisiensi, dan transparansi. Untuk membantu manajemen zonasi, pencatatan data pedagang pusat, dan pemrosesan pembayaran digital, pemerintah dapat membuat aplikasi atau sistem digital. Selain itu, pengelola pasar dapat menemukan masalah dan dengan mm,
cepat mengambil tindakan korektif berkat digitalisasi, yang juga memungkinkan pemantauan implementasi kebijakan secara real time. Pasar yang lebih kontemporer dan terorganisir dengan baik dapat menciptakan dengan menggunakan teknologi ini untuk memudahkan pedagang dan pembeli mendapatkan informasi tentang kebersihan, jadwal pemeriksaan kesehatan, dan kegiatan pasar lainnya. Lalu rekomendasi yang terakhir yaitu insentif untuk meningkatkan kepatuhan pedagang. Peraturan zonasi dan standar SNI dapat ditegakkan secara efektif dengan menawarkan insentif kepada pedagang. Bagi pedagang yang patuh, pemerintah dapat menawarkan insentif seperti pelatihan gratis mengenai pemasaran dan manajemen perusahaan, akses prioritas ke area-area utama pasar, atau biaya sewa kios yang lebih rendah. Selain itu, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan, insentif ini akan meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pedagang. Strategi ini akan mendorong para pedagang untuk berpartisipasi aktif dalam membangun pasar yang lebih kompetitif dan tertata dengan baik. Sekian dari saya. Apabila dalam presentasi ini saya melakukan kesalahan atau kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.